Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kartika Sari dengan NIM P051202210077 dari kelas 3B di 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan gerontik dengan dosen pengampu Bapak Nurse Nehru Nugroho MCAP. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan penyakit degeneratif sistem kardiovaskular pada lansia. Menurut Umar dan Katu, penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit yang mengiringi proses penuaan penyakit ini terjadi seiring bertambahnya usia. Jenis-jenis penyakit degeneratif yaitu ada obesitas, kolesterol, penyakit jantung, osteoporosis, stroke, asam urat, hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Dari seluruh penyakit yang menderita lansia, penyakit kardiovaskular menempati urutan paling atas. Sekitar 83% penderita gagal jantung merupakan lansia. Kerusakan akibat penuaan biasanya akan mengalami dua macam interaksi, yang berasal dari penuaan itu sendiri atau proses patologis yang mengikuti penyakit jantung tersebut. Penyakit sistem kardiovaskular, masalah penyakit yang terjadi di sistem kardiovaskular pada lansia. Penyakit jantung yang dijumpai pada orang-orang lanjut usia ada beberapa macam, yaitu yang pertama penyakit jantung koroner, yang kedua serangan jantung, dan yang ketiga penyakit jantung hipertensi. Yang pertama penyakit jantung koroner. Akibat yang besar dari penyakit jantung koroner adalah kehilangan oksigen dan makanan ke jantung karena aliran darah ke jantung melalui arteri koroner berkurang. Penyebab dari penyakit jantung koroner ini adalah aterosklerosis. Pada aterosklerosis terjadi plak lemak dan jaringan serat sehingga menyempitnya bagian dalam arteri jantung. Penyebab lainnya adalah faktor keturunan, hipertensi, kegemukan, merokok, diabetes, stres, kurang olahraga, dan juga kolesterol yang tinggi. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung terjadi apabila salah satu arteri jantung tidak sanggup lagi mensuplai darah ke bagian otot jantung yang dialirinya. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengobatan, akan mengakibatkan kematian. Penyebab dari serangan jantung ini adalah karena pembentukan aterosklerosis atau pengerasan arteri jantung yang berakibat pada penurunan aliran darah. Faktor resikonya meliputi faktor keturunan, tekanan darah tinggi, merokok, kolesterol tinggi, diabetes, kegemukan, kurang olahraga, pemakaian obat-obatan, umur, dan juga stres. Yang ketiga, penyakit jantung hipertensi. Tekanan darah tinggi kronis atau lebih tinggi dari 120/80 mm air raksa menyebabkan penyakit jantung hipertensi. Seiring bertambahnya usia dan terus memiliki tekanan darah tinggi, resiko penyakit jantung meningkat. Tingginya tekanan darah akan menimbulkan penyempitan dan kerusakan pada arteri koroner. Kondisi tersebut menyebabkan aliran darah melalui otot jantung terganggu, sehingga membuat otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi. Yang keempat, penyakit gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidaksanggupan jantung memompa darah untuk kebutuhan tubuh. Kegagalan ini biasanya terjadi pada bilik kiri yang merupakan ruangan jantung yang bekerja paling besar. Kadang juga terjadi pada bilik kanan atau bahkan keduanya. Penyebab dari timbulnya gagal jantung adalah yang pertama, otot jantung yang abnormal, kemudian yang kedua, aliran darah terlalu sedikit, kemudian yang ketiga, gangguan mekanisme yang mengurangi pengisian darah di dalam vertikal bilik, yang keempat, kerusakan aliran darah yang mengganggu daya pompa jantung. Tanda dan gejala penyakit kardiovaskular pada lansia tergantung dari penyakit yang menyertai. Gejala umum adanya yang pertama, nyeri daerah prekordial dan sesak nafas, sering kali dirasa dalam derajat yang biasanya ringan. Yang kedua, rasa cepat lelah atau fatigue, yang hebat lebih sering dirasakan. Yang ketiga yaitu insomnia, kesulitan tidur. Yang keempat, skin cough dan hipotensi sepintas, juga dapat merupakan manifestasi dari penyakit jantung. Yang kelima mungkin ada keluhan kebingungan, muntah, dan nyeri perut akibat adanya bendungan pada hepar. Kemudian faktor-faktor yang memperburuk gangguan kardiovaskular antara lain seperti kurangnya olahraga, obesitas, stres, merokok, makanan yang banyak mengandung kolesterol dan garam. Hal-hal ini harus kita hindari agar tidak memperburuk gangguan kardiovaskular.
Nah, jadi masalah degeneratif pada sistem kardiovaskular ini sangat penting untuk diberikan perawatan untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu, ada beberapa cara upaya pencegahannya, yaitu yang pertama, pola makan yang baik dan sehat. Jangan memakan makanan yang banyak mengandung garam dan juga kolesterol, seperti gorengan, seafood, dan lain-lain. Yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Minimal usahakan olahraga 1 minggu 1 kali. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi rokok. Yang keempat, hindari stres. Yang kelima, tidur yang cukup dan berkualitas. Yang keenam, kontrol tekanan darah. Yang ketujuh, pertahankan berat badan ideal. Dan yang terakhir, minum obat yang diresepkan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.